Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan tutorial cara mengobati ataupun mencegah serangan penyakit patek. Ini videonya durasinya agak panjang karena dari mulai pengobatannya ini nanti sampai benar-benar antraknosa itu sembuh ataupun tidak terjadi penularan. Dalam arti sembuh itu tidak terjadi penularan, teman-teman. Yang sudah terluka sudah sering saya jelaskan tidak bisa diobati. Tujuan pengobatan tadi adalah agar antraknosa itu tidak menular ke tanaman yang lainnya. Oke teman-teman, bagaimana langkah-langkahnya? Maka dari itu silahkan ditonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman mengenai pencegahan serangan antraknosa, karena tanaman cabai yang sudah terkena antraknosa itu tidak bisa diobati buahnya, tetap terluka. Tujuan penyepraian tersebut adalah yang pertama untuk mencegah agar serangan antraknosa ataupun yang biasa disebut patek itu tidak terjadi penularan. Di sini nanti ada 4 langkah, teman-teman. Langkah pertama adalah pembersihan buah-buah yang sudah terkena antraknosa seperti ini. Itu jelas antraknosa yang sudah terkena seperti ini. Kemudian langkah kedua adalah menjaga imun tanaman. Kemudian langkah ketiga penyepraian menggunakan fungisida. Di langkah ketiga ini nanti ada 3 tahapan berturut-turut saya melakukan penyepraian menggunakan fungisida, entah itu sistemiknya ataupun kontaknya sudah tentu pasti saya pergunakan, dan untuk buah-buahnya masih cukup lumayan bagus. Jadi nanti video ini panjang karena tahap pertama, kedua, ketiga sampai keempat. Nah, 4 hari berturut-turut itu nanti selalu saya update perkembangan dari pertama setelah saya lakukan penyepraian untuk hari keduanya, kemudian penyepraian kedua perkembangannya di hari yang ketiga, penyepraian yang ketiga nanti perkembangannya di hari yang keempat. Nah nanti terakhir saya tutup menggunakan fungisida, dan insya Allah nanti akan saya mix karena ini sudah termasuk bandel, teman-teman. Makanya nanti fungisida apa yang akan saya pergunakan untuk penyepraiannya, kalsiumnya apa, nutrisinya apa, maka dari itu silahkan ditonton videonya. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Oke teman-teman, pertama ataupun langkah pertama yang harus saya lakukan untuk pencegahan antraknosa yaitu memberikan suplemen tanaman. Tujuannya agar imunitas tanaman terjaga dengan baik. Pertama yang saya pergunakan adalah asam humat power soil. Yang kedua suplemen tanaman yaitu Vigorin, ini hampir mirip dengan Premino, teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah monokalium fosfat. Jadi ini yang saya berikan biasanya Kalha, tapi ini saya mencoba MKP, kemudian Vigorin dan juga asam humat power soil. Nanti ini saya langsung 7 gayung, teman-teman. 7 gayung itu nanti untuk 140 liter air. Jadi saya aduk dulu 7 gayung, nanti saya bagi 1 jerigen itu saya menggunakan 1 gayung, 1 jerigennya ini adalah 20 liter air. Untuk asam humatnya saya menggunakan 14 sendok makan. Kemudian untuk Vigorinnya saya menggunakan
100 mili. Kemudian untuk MKP nya saya menggunakan 1 kilo, itu sudah saya aduk teman-teman. Nah nanti baru saya bagi 7 gayung, saya bagi menjadi 7, berarti untuk 1 jerigen ya 20 liter, berarti dosisnya 1 jerigen itu sekitar, untuk asam humatnya 2 sendok makan, vigorinnya sekitar 15 mili, kemudian MKP nya sekitar 80 gram teman-teman, 80 gram, karena kalau untuk 10 jerigen biasanya itu 100 gram, 1 kilo itu adalah 1000 gram teman-teman. Jadi nanti setelah ini baru saya lakukan pengocoran. Jadi bermacam-macam tata cara kami untuk melakukan pengobatan antraknosa. Kalau kemarin di tanaman cabai OR Tavi-nya saya langsung melakukan penyepraian. Nah itu teman-teman pengocorannya di lubang pengocoran, tidak di bawah pohonnya, karena tanaman cabai di usia 4 bulan lebih itu perakarannya sudah mencapai 30-40 cm. Jadi jangan takut, jangan sekali-kali melakukan pengocoran itu di bawah pohonnya. Tujuannya apa? Agar tidak sia-sia, karena perakarannya itu sudah sangat jauh sekali. Setelah ini saya langsung melakukan penyepraiannya teman-teman. Fungisida apa yang akan saya pergunakan untuk penyepraian kali ini? Jadi 3 hari itu berturut-turut. Pertama kocor spray, dan spray. Jadi intinya video ini sangat bermanfaat sekali. Silahkan teman-teman tulis saja, karena ini nanti ada hasilnya, tidak hanya pengobatan saja tapi hasilnya pun juga ada. Ini teman-teman, untuk penyepraian kali ini pertama yang saya pergunakan adalah Kalinet. Ini suplemen tanaman fase generatif. Kalinet adalah pupuk kalium cair, ada fosfatnya juga 12%, kemudian kalium maksud kami 13,80%, dan boronnya 1,62%. Ada juga vigorin. Ini ada unsur hara, asam amino, humat, fulfat, enzim interfase, kemudian juga hormon tumbuh. Ada Mordenful. Padahal ini juga kandungannya fosfat tapi plus magnesium, karena sangat diperlukan sekali tanaman cabai di fase generatif juga. Kemudian ada fungisida Cabriotop, bahan aktif metiram 55% plus piraklostrobin 5%. Ini fungisida sistemik. Pertama yang saya aduk adalah fungisidanya teman-teman. Dosisnya 2 sendok makan untuk 16 liter air. Seperti biasa, sehabis melakukan pemanenan saya langsung spray teman-teman menggunakan fungisida. 2 sendok makan, diaduk dulu. Kemudian yang kedua adalah vigorin. Vigorinnya saya menggunakan 20 mili. Yang terakhir, yang ketiga maksud kami adalah Mordenful. Mordenful saya menggunakan 15 mili saja untuk 16 liter air.
Kemudian untuk kalinetnya saya menggunakan 25 mili karena kalinet ini untuk pembesaran buah juga, jadi sangat bagus sekali. Seperti ini teman-teman. Setelah ini baru dilakukan penyepraiannya. Saya akan berangkat ke kebun, nanti akan saya jelaskan semua langkah-langkah berikutnya apa yang harus saya lakukan. Intinya ditonton terus video-video di channel Heri Petani Indonesia. Ini teman-teman, di hari yang kedua setelah saya lakukan penyepraian yang pertama sudah tidak terjadi penularan teman-teman. Nah, seperti ini buah-buahnya masih sangat banyak sekali. Nah, ini kemarin yang saya tinggal yang terkena antraknosanya sudah kering. Penyepraian pertama sudah kering, ini yang sudah kering seperti ini. Kemudian ini juga ada lagi, jadi memang kemarin saya sisahkan, tidak saya bersihkan. Nah, seperti ini. Di penyepraian kedua sudah tidak terjadi penularan, buah-buahnya sudah mulai mulus dan ini sudah kering teman-teman. Nah, seperti ini sudah kering, tidak terjadi penularan di buah-buahnya. Nah, nanti habis ini saya langsung lakukan penyepraian yang kedua. Jadi nanti ini 3 kali berturut-turut ataupun 4 kali berturut-turut teman-teman. Maka dari itu silahkan ditonton videonya, insya Allah video-video yang saya bagikan bermanfaat. Ini teman-teman yang saya pergunakan, yang pertama adalah fungisida Bendas, bahan aktifnya adalah Carbendasim 50%. Ini dosisnya 2 sendok makan. 2 sendok makan sudah cukup teman-teman, jadi langsung dilakukan pengadukan. 2 sendok makan itu untuk 16 liter ataupun 1 tangki sprayer ini. Kemudian kalinet juga kalium yang sangat bagus sekali, di samping untuk pembesaran buah, kemudian agar buahnya itu berbobot juga bisa dijadikan sarana sebagai nutrisinya. Kemudian ada Modern Vol ini kandungannya fosfat juga ada, magnesiumnya juga ada, banyak sekali ini kandungannya. Ini dosisnya 20 mili untuk 16 liter air. Kalinetnya bisa 20, bisa 30, tergantung selera saja. Kalau saya kalinet ini saya menggunakan 30 mili teman-teman, karena ada serangan antraknosanya. Nanti sehabis ini saya baru melakukan penyepraian yang kedua. Jadi ada 3 tahapan. Pertama kocor dan spray di hari pertama. Hari keduanya adalah penyepraian saja, yaitu menggunakan fungisida Bendas, bahan aktifnya Carbendasim, kemudian ada kalinet dan juga ada Modern Vol. Nah, penyepraian ketiga nanti saya menggunakan apa saja, maka dari itu silahkan ditonton videonya. Untuk perekat, pembasah ataupun penembus saya menggunakan 15 mili karena kebetulan cover WP-nya sudah habis teman-teman. Jadi ini yang saya lakukan untuk menangani ataupun mencegah serangan antraknosa, karena penyakit antraknosa itu sudah tidak bisa diobati teman-teman. Tujuannya pengobatan tersebut adalah untuk mencegah agar tidak terjadi penularan ke buah-buah yang lainnya. Oke, saya akan melakukan penyepraiannya, silahkan ditonton videonya. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat.
Baik teman-teman, di hari yang ketiga ini ataupun sehabis penyebaran yang kedua, alhamdulillah serangan antraknosa sudah tidak menular lagi. Jadi adapun bekas-bekas yang terkena antraknosa itu bekas kemarin, tapi sudah tidak terjadi penularan. Yang terakhir ini saya akan melakukan penyepraian lagi, yaitu di hari yang ketiga ataupun penyepraian yang ketiga, dan alhamdulillah sudah tidak terjadi penularan. Adapun bekas antraknosa yang ada memang kemarin saya tinggalkan. Tujuan saya adalah untuk memberikan tanda saja apakah masih terjadi penularan ataupun tidak. Dan sekarang saya akan melakukan penyepraiannya. Apa saja yang saya pergunakan untuk penyepraian yang ketiga ini, maka dari itu silahkan ditonton videonya. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Ini teman-teman, penyepraiannya fungisida kontaknya masih tetap saya menggunakan Binasep. Kalsium, kemudian Vitaron SL masih sama, cover WP masih sama. Saya menggunakan merek dagang Bendas. Ini bahan aktifnya Carbendazim 50% teman-teman. Jadi ini saya contohkan saja penyepraian menggunakan fungisidisnya. Yosepnya fungisida kontak saya menggunakan 2 sendok makan untuk 16 liter air. Kemudian untuk Bendasnya saya menggunakan 2 sendok makan untuk 16 liter air juga. Ini harus tuntas dalam waktu 4 hari, kalau tidak biasanya nanti akan merembet ke buah-buah yang lainnya. Kemudian cover BB-nya 2 sendok makan tapi penuh teman-teman. Nah seperti ini, 2 sendok makan penuh. Nah ini juga perlu digarisbawahi oleh teman-teman semua, harusnya fungisida itu tidak harus sama teman-teman, merek dagangnya tidak harus sama. Yang penting sistemik, bahan aktif apa saja beda. Dan nanti kalau memang tidak cocok baru diganti dengan bahan aktif yang lain. Jadi tugas petani itu adalah mencoba. Dengan mencoba itu akan menambahkan wawasan ataupun ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nah seperti ini. Kemudian untuk Vitaron SL masih tetap saya pergunakan. Satu tutup botol kemasan sudah cukup. Ya, mudah kok teman-teman, ini saja sudah cukup. Baru dilakukan penyepraiannya. Silahkan ditonton videonya. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Dan ini teman-teman di hari yang 4 alhamdulillah serangan antraknosanya sudah tidak terjadi penularan. Adapun buah-buah yang ada yang masih terkena itu adalah yang kemarin memang sengaja saya sisakan. Cara kami hari ini berbeda dengan cara-cara kami sebelumnya. Biasanya saya tidak melakukan pengocoran, tapi ini saya pertama yang harus saya lakukan adalah pengocoran menggunakan nutrisi, yaitu MKP, kemudian ada Vigorin juga, dan juga asam humat. Tujuannya agar imunitas tanaman itu terjaga dengan baik. Setelah imunnya itu kuat, baru saya lakukan pengobatan. Pengobatan yang pertama saya menggunakan fungisida sistemik, kemudian fungisida
kontak dan juga saya mix dengan fungisida sistemik. Itu teman-teman tata cara kami sehingga buah-buahnya sampai merah seperti ini tidak jadi masalah. Yang terpenting adalah serangan antraknosanya sudah bisa dikendalikan. Jadi tata cara seperti itu silahkan dicoba teman-teman, ini real, kemudian juga nyata, jelas memang apa yang saya lakukan itu ya apa yang saya bagikan ke teman-teman semua. Harapan kami mudah-mudahan videonya bermanfaat. Terima kasih atas segala supportnya, terima kasih atas segala komentar-komentarnya. Mudah-mudahan kebaikan Anda semua senantiasa Allah ganti dengan rezeki yang berkah, disehatkan badannya, dan senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.